Hai Sobat Ngobras JKN. Selamat datang kembali di podcast Ngobras. Ngobrol asik dan santai seputar JKN. Sobat Ngobras JKN. Selamat datang kembali di podcast Ngobras. Ngobrol asik dan santai seputar JKN. Kembali lagi bersama saya Dian di podcast Ngobras sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini saya ditemani oleh dua kakak cantik dan ganteng, yaitu mungkin Sobat Ngobras sudah tidak asing lagi dengan dua kakak di samping saya. Halo Kak Fadlan dan Kak Rika. Halo. Kak Fadlan dan Kak Rika sudah tahu untuk pembahasan sore hari ini? Sudah dong. Apa coba? Hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan netizen di sosmed dari Maimononto yang banyak pertanyaan-tanya tuh tentang program JKN. Jadi Sobat JKN, hari ini kita akan membahas tentang seputar pertanyaan dari netizen dari berbagai platform sosial media Maimononto yang akan dibahas oleh kami bertiga. Namun sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu kepada Kakak Rika dan Kak Fadlan. Iya, gimana? Kakak Fadlan sama Kakak Rika ini kan sering menjadi host podcast Ngobras JKN. Bagaimana perasaannya hari ini menjadi narasumber di podcast Ngobras JKN? Dari Kakak Rika dulu? Kalau saya mungkin ini pengalaman pertama ya. Selama ini kan saya selalu jadi host. Ini pertama kalinya saya diminta untuk jadi narasumber. Jadi agak-agak gimana agak gitu. deg-degan gitu ya? Agak-agak gimana gitu. Iya. Kalau Kak Fadlan gimana? Saya udah sama sih kan sama Kakak Rika, jawabannya sudah sama. Selalu kami jadi host untuk di podcast ini, tapi saat ini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Job kita sudah diambil. Iya, job kita udah ambil. Kontrak kami, Sobat JKN. kontrak kami sudah habis. Iya. Dan tempat kita saat ini di sore hari ini kita sangat-sangat Cerah sekali Sejuk. karena kita ada di langsung dari lantai 3 kantor BPJS Kesehatan cabang Bau-Bau. Iya. Oke, sebelumnya Kak Fadlan, mungkin Kak Fadlan bisa jelasin dulu kenapa nih kita hari ini pakai pakaian adat, ada sentuhan butonnya. Hari ini saya gunakan ikat kepala khas dari buton. Iya. Namanya apa Kak? Ini namanya kampurui. Jadi Sobat Ngobras JKN, ini yang dipakai Kak Fadlan sekarang namanya kampurui. Untuk perempuannya pakai sentuhan juga, tapi bisa di lengan atau di samping baju. Just information, ini jahit sendiri. Jahit sama sendiri. ibu saya. Berarti ibunya Rika penjahit ya? Iya, sebenarnya bukan penjahit. Desainer. Sebenarnya bukan penjahit, hanya mendadak karena saya butuh dan buru-buru, jadi saya minta tolong di ibu saya. Ibunya hebat ya, bisa menjahit dalam Iya semalam. dong. Semua kita lakukan untuk memenuhi sesuai dengan arahan dari Wali Kota Bau-Bau. Oh iya, luar biasa ya. Oke, lanjut mungkin kita langsung masuk Mungkin saja. untuk mempersingkat waktu langsung saja di pertanyaan oke. netizen yang pertama ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Mungkin yang tahu jawabannya bisa pencet bel ya. Cermat ini. Pertanyaan nomor pertama dari belum Kak, belum. Pertanyaan nomor pertama dari Anonymous. Kalau status tidak aktif atau non-aktif di akhir bulan itu karena apa ya? Jadi mungkin ini pertanyaannya, kalau BPJS-nya statusnya tidak aktif dan non-aktif di akhir bulan, karena apa ya itu? Siapa yang mau jawab?
kepada Kak Rika. Ini tadi saya baca pertanyaannya, kalau status tidak aktif atau non aktif di akhir bulan itu karena apa ya? Jadi kalau status kepesertaan itu menjadi tidak aktif atau non aktif di akhir bulan, biasanya penyebabnya itu karena adanya tunggakan. Jadi perlu saya jelaskan, BPJS Kesehatan itu memiliki sistem pemuktahiran setiap akhir bulan. Jadi kalau umpamanya dalam iuran berjalan peserta JKN itu ada tunggakan, maka per tanggal 1 bulan depannya itu statusnya akan dinonaktifkan kalau seumpamanya sobat JKN itu tidak membayar sampai dengan akhir bulan. Nah, biasanya kan jatuh tempo pembayaran peserta JKN tiap bulan itu setiap tanggal 10. Namun sampai akhir bulan tunggakannya juga iurannya juga tidak dibayar, maka per tanggal 1 bulan depannya itu status kepesertaannya dinonaktifkan. Berarti karena adanya tunggakan. 1 bulan depan itu pesertanya sudah tidak bisa menggunakan lagi BPJS-nya. Iya, kalau statusnya nonaktif. Nah, maka dari itu buat peserta JKN diusahakan sebelum tanggal jatuh tempo itu sudah melakukan pembayaran. Nah, kalau tidak mau repot, ada biasa yang disebut dengan auto debit supaya tidak memiliki tunggakan. Nah, bisa juga selain karena Anda tunggakan, itu biasanya penonaktifan itu oleh instansi pemberi kerja. Umpamanya nih, saya kerja di sebuah perusahaan, terus beberapa bulan kemudian saya itu resign atau keluar dari perusahaan itu, maka BPJS saya dari tempat saya bekerja itu melakukan pemutusan. Jadi nonaktif ya BPJS-nya? Iya, karena saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu, maka biasanya dari pemberi kerjanya itu melakukan pemutusan pembayaran iuran BPJS-nya. Nah, selain itu juga biasa karena penonaktifan oleh pemerintah daerah itu biasanya karena sudah pindah domisili. Umpamanya saya nih orang domisili sini, terus saya bekerja di luar Kota Bau-Bau. Nah, itu biasanya diputuskan dari pemerintah daerah kalau umpamanya saya status kepesertaannya sebagai bantuan daerah ya. Tapi kalau mandiri itu tidak. Itu biasanya karena tunggakan. Tapi kalau umpamanya saya sebagai peserta bantuan daerah, itu biasanya saya dinonaktifkan karena saya sudah pindah domisili. Ya, seperti itu. Berarti banyak kategori ya? Iya, banyak faktor. Tadi Kakak Rika bahas tentang kalau misalnya di perusahaan sudah dilakukan pemutusan, kemudian untuk mengaktifkannya kembali itu Daftarnya bagaimana? jadi CLBK berarti. peserta mandiri, bukan. Daftarnya bisa melalui peserta mandiri begitu, daftarnya ke kantor BPJS atau bisa melewati layanan ini kanal-kanal BPJS seperti Pandawa, ya bisa. Mobil JKN. Iya. Ya seperti itu ya. Dan kalau sudah daftar sebagai mandiri, jangan lupa bayar iurannya per setiap tanggal 10 jatuh temponya. Seperti itu sobat Ngobras JKN. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya saya mau pindah vaskes dari Kota Bau-Bau ke Kota Makassar, bisa langsung berlaku di vaskesnya yang baru atau tunggu berapa lama lagi baru bisa digunakan? Oh iya, ini berarti kasusnya dia pindah vaskesnya di luar dari domisilinya ya. Iya. Kalau untuk perubahan vaskes sendiri itu berlakunya itu nanti kalau kita diubah bulan ini, nanti berlakunya tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi adapun kalau untuk dia dapat menggunakan atau tidak, dia dapat menggunakannya. Karena kan vaskes sebelumnya itu di Bau-Bau dan sudah saat ini dia mau mengakses di Makassar. Itu di BPJS Kesehatan ada pelayanan 3 kali di luar vaskesnya. Jadi tetap bisa dilayani sambil menunggu di tanggal 1 di vaskesnya berubah seperti itu. Kalau misalnya pesertanya membutuhkan penanganan yang darurat itu, apakah bisa langsung digunakan? Bisa kalau untuk maksudnya mau mengakses di vaskes tingkat pertama, tingkat pertama. Untuk di tingkat pertama, dia kan tadi contoh kasusnya itu di luar domisilinya, itu tetap bisa langsung mengakses selama kartunya sama JKN aktif, dia dapat mengakses untuk vaskes di luar domisilinya 3 kali. Sambil menunggu nanti tanggal 1-nya. Tapi itu kalau kecuali pindah domisili ya Kak Fadlan. Tapi umpamanya masih di dalam kota yang sama hanya pindah vaskes, pindah kelurahan umpamanya, itu harus tetap
ke Vaskes ya, Mas, terdaftar dulu. Tadi kan karena contoh kasusnya itu bau-bau ke Makassar. Iya. Tapi kalau dia misalnya dalam kota bau-bau, misalnya dari Puskesmas Beto Ambari akan pindah ke Puskesmas Wolio, itu harus menunggu tanggal 1 bulan berikutnya baru dapat mengakses di Vaskes barunya. Selama menunggu itu dia bisa mengakses di Vaskes lamanya terlebih dahulu, seperti itu. Kalau misalnya contohnya nggak pindah domisili gimana? Tetap bisa digunakan ya? Misalnya saya ini domisilinya bau-bau, terus kuliah di Makassar, terus mau berobat di Makassar, tapi nggak pindah di domisili, tetap bisa digunakan? Oh, tetap bisa digunakan. Tadi seperti saya sebutkan, selama JKN-nya aktif, dapat pengakses 3 kali di luar Vaskes. Tapi kalau memang menetap di sana agak lama, baiknya dipindahkan Vaskesnya di daerah tersebut. Nanti kalau sudah selesai kuliahnya, bisa dipindahkan lagi ke kampung, seperti itu. Iya. Oke, seperti itu ya Sobat Ngobras JKN. Selanjutnya mungkin ini pertanyaannya nyambung sama yang tadi nih. Minta rujukan dari Vaskes tingkat pertama kenapa susah ya? Padahal dokter spesialis di rumah sakit sudah menganjurkan untuk dirujuk. Harusnya seperti apa, Min? Oke, ini pertanyaan saya akan jawab. Jadi sangat ini berat ya. Jadi ini di sini saya baca soalnya minta rujukan dari Vaskes tingkat pertama kenapa susah ya, padahal dokter spesialis di rumah sakit itu sudah menganjurkan untuk dirujuk. Harusnya seperti apa nih, Min? Nah, ini memang sering bikin peserta bingung. Kenapa ya kita harus kenapa ya dokter sudah menganjurkan, apalagi dokter spesialis di rumah sakit sudah menganjurkan untuk dirujuk, tapi kenapa Vaskes tingkat pertama itu belum mengeluarkan rujukan? Nah, ini saya jelaskan dulu alurnya ya. Jadi prinsip rujukan itu yang pertama itu sistemnya berjenjang. Jadi kalau peserta JKN datang pertama wajib berobat dulu ke FKTP untuk memeriksakan keluhannya. Ini dalam kutip, kalau memang dalam keadaan darurat itu bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau belum dalam kategori darurat itu bisa ke fasilitas tingkat pertama dulu, ke FKTP terdaftarnya. Nah, untuk rujukan ini diberikan kecuali kemampuan atau kompetensi dari dokter di FKTP itu sudah tidak mampu untuk menangani, maka dari dokter FKTP itu langsung mengeluarkan surat rujukan ke rumah sakit. Jadi kalau seumpamanya dokter di FKTP masih bisa menangani, sekalipun itu dia memang sudah dianjurkan, selagi masih bisa ditangani di FKTP, nanti dokter di situ akan menangani kasus itu. Ya tidak mungkin toh kalau umpamanya dokter di FKTP sudah tidak mampu, masih dipaksa juga di situ. Jadi kalau memang nanti dokter di FKTP sudah tidak mampu menangani, maka pasien itu pasti akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Intinya tetap kita harus periksa di Vaskes terlebih dahulu, tingkat pertama ya Kak Rika ya. Dan tidak bisa kita datang minta rujukan atas permintaan sendiri. FKTP itu tidak akan memberikan rujukan walaupun dibilang dari rumah sakit sudah diberikan. Enggak, harus diperiksa dulu. Kalau memang dokternya itu tidak mampu lagi, baru dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Ini kesimpulannya Sobat Ngobras JKN, kita tidak boleh meminta rujukan sendiri ke dokternya. Harus dokternya yang berhak memberikan rujukan ke kita ya. Iya. Tidak boleh juga itu karena permintaan sendiri. Harus dirujuk dong. Enggak. Harus dari dokternya sendiri, Sobat Ngobras JKN. Tapi dalam kutipan, kalau seumpamanya dalam keadaan darurat, itu boleh langsung ke rumah sakit tanpa harus ke FKTP dahulu. Sudah paham kan Sobat Ngobras JKN? Paham. Kita lanjut ke pertanyaan netizen selanjutnya. 10. Kalau mau daftar bayi baru lahir jadi peserta JKN, syaratnya apa saja ya? Dan apakah harus ke kantor BPJS lagi? Bayi baru lahir ya? Iya. Kalau baru bayi lahir ini berarti untuk kategori bayi yang baru lahir dari 1 sampai 28 hari itu bisa menggunakan persyaratannya itu surat keterangan lahir dan kartu keluarga. Jadi dia nanti akan terdaftar dan akan terdaftar namanya masih akan bayi nyonya, seperti itu. Untuk pendaftarannya sendiri kalau untuk ke kantor bisa, tapi kita juga ada kanal layanan bisa. Kalau misalnya lahiran di rumah sakit itu bisa langsung ke petugas SIPP, nanti langsung dilaporkan yang
nanti langsung akan diinfokan ke pihak BPJS Kesehatan dan akan didaftarkan langsung bayinya seperti itu. Berarti mudah saja ya kalau mau Mudah mendaftarkan saja. bayi baru Dan lahir. pastikan misalnya dia lahir mungkin sudah keluar dan belum sempat didaftarkan, baiknya segera mendaftarkan sebelum 28 hari. Karena kalau dia sudah 28 hari, itu harus datanya sudah tercatat di Capil. Jadi sudah ada kartu keluarga dan sudah ada namanya, sudah ada NIK-nya. Itu baru bisa didaftarkan. Kalau sudah lewat dari 28 hari kasusnya ya. Jadi harus sebelum 28 hari ya Sobat Ngobras JKN. Bukan sebelum, tapi bisa lewat seperti itu. Iya, tapi bisa, tapi alangkah lebih baiknya sebelum 28 hari Iya, bayinya. tapi setelah yang sebelum 28 hari itu nanti tetap harus diupdate juga Dian. Karena kan namanya masih bayi nyonya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga barunya nanti dilapor lagi supaya nama anaknya bisa datanya diupdate sesuai dengan nama anaknya di Capil seperti itu. Itu berarti kesimpulannya daftarnya tidak harus ke kantor BPJS ya. Iya. Ya, tidak harus. Seperti bisa ke kantor, bisa juga melalui kanal-kanal layanan kita. Sangat mudah kan sobat Ngobras JKN? Mudah untuk calon-calon ibu nanti ya. Buat kalian ya. Next. Buat hostnya. Kita ke pertanyaan netizen selanjutnya. Ini pas buka Aku puasa. bukan buka puasa. Pas buka Mobile JKN ya, bukan Mobile Legend. Pas buka Mobile JKN ada tulisan Anda memasuki masa denda pelayanan 45 hari. mulai Bukan, tanggal 6 Agustus sampai 25 September. Itu maksudnya apa ya? Soalnya saya tidak pernah menggunakan BPJS apalagi rawat inap. Oh, ini mungkin maksudnya kena denda pelayanan rumah sakit ya. Itu kayaknya ada notif itu. Di mobil JKN-nya ada notif merah. Itu kenapa tuh? Itu kenapa ya itu? Oke, baik. Dia akan Pertanyaan jawab. ini Sama. saya akan jawab. Jadi pertanyaan tadi apa? Pas buka Mobile JKN ada tulisan Anda memasuki layanan denda pelayanan mulai tanggal 6 Agustus sampai Iya. Oh ya. Itu maksudnya apa? Baik, saya akan menjelaskan. Jika ada tulisan Anda memasuki denda pelayanan RITL mulai 6 Agustus sampai dengan 20 September 2025 itu sebenarnya adalah notifikasi otomatis dari sistem BPJS Kesehatan tentang denda layanan rawat inap tingkat lanjut. Jadi buat peserta JKN yang memiliki tunggakan terus dalam masa kurun 45 hari setelah melunasi tunggakan ingin melakukan atau ingin mengakses kartu BPJS-nya apalagi sampai dirawat inap itu akan nanti kena denda rawat inap ya, denda pelayanan rawat inap di rumah sakit. Contoh nih, saya sebagai peserta yang memiliki tunggakan BPJS. Ketika saya sakit, umpamanya hari ini saya pergi ke rumah sakit dan saya dirawat inap di rumah sakit. Namun ketika pas saya ingin menggunakan kartu BPJS saya, ternyata saya memiliki tunggakan. Nah, pada saat saya bayar tunggakannya per hari ini, itu mulai besoknya saya akan dikenakan denda pelayanan rawat inap selama 45 hari. Tapi itu dendanya berlakunya kalau Jika kita dirawat inap ya. Iya, jika kita berarti dirawat inap. notif itu kalau dia tidak ada akses layanan tidak masalah kan? Iya. boleh diabaikan ya? Iya, diabaikan saja. Yang penting tadi kan pertanyaannya kenapa? Iya. Berarti karena dia ada tunggakan sebelumnya. Seperti itu. Ini jawabannya karena sebelumnya ada tunggakan dan mungkin ingin mengakses fasilitas tingkat lanjut ya untuk rawat inap. Ingin menggunakan haknya sebagai ingin menggunakan sebagai peserta, namun sebelumnya dia mempunyai tunggakan. Nah, selama 45 hari itu dia kena denda layanan rawat inap ya. Jadi untuk perhitungan denda rawat inapnya itu dia 5% dikali total biaya bijisnya dikali hari rawat inapnya. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi sudah terjawab ya. Sudah. Jadi Sobat intinya Ngobras Negara. jangan menunggak supaya tidak kena denda pelayanan. Rawat inap. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Sobat Ngobras JKN. Pindah kelas dari kelas 3 ke kelas 1. Apakah kelas 1-nya bisa langsung dipakai bulan ini juga atau gimana?
Kalau untuk pindah kelas itu dia berlakunya nanti tanggal 1 bulan berikutnya juga seperti yang sebelumnya juga. Dan untuk perubahan kelas pun juga itu dipastikan juga sudah terdaftar selama 1 tahun, 12 bulan di kelas sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia baru daftar belum cukup 1 tahun atau 12 bulan itu belum bisa pindah kelas. Oh, seperti wajib itu. 1 tahun dulu ya Iya, baru bisa pindah iya. kelas. Adapun kalau untuk ubah kelas sendiri bisa ke kantor atau tidak mengakses layanan-layanan kanal-kanal tanpa tatap muka kita bisa lewat aplikasi mobile JKN. Di situ ada juga perubahan data peserta atau mengakses Pandawa. Seperti itu nomornya yang ada di sini. Berarti BPJS-nya bisa dipakai tapi masih di kelas sebelumnya. Iya, kalau dia dia baru ubah bulan ini dan mengakses layanan di bulan ini dia masih di kelas 3. Masih dikenakan pelayanan kelas 3 ya. Betul. Untuk rawat pelayanan inapnya kelas satunya, ketika dia dirawat inap di rumah sakit. Adapun kalau dia misalnya Ingin naik kelas? naik kelas bisa juga sih nanti. Jadi seperti itu ya Sobat Ngobras JKN, sudah terjawab pertanyaannya. Boleh pindah kelas tetapi wajib 1 tahun terlebih dahulu di kelas sebelumnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan hari ini cukup dahulu ya Kak Rika dan Kak Fadlan. Iya. Saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Ngobras JKN yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk Kak Rika dan Kak Fadlan yang sudah menjawab pertanyaan dari netizen yang bertanya. Oke, mungkin cukup sampai di sini episode kali ini. Saya Dian pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ngobras JKN selanjutnya. Sampai jumpa lagi. See you guys.